Jam berkedip menunjukkan pukul 3:33. Mata Raka terbuka lebar. Suara dengungan rendah bergetar di udara, seperti melodi sumbang yang membuatnya merinding. Ia duduk, jantungnya berdebar kencang. Kamar itu gelap, satu-satunya cahaya berasal dari lampu jalan di luar jendela. Ia mendengarkan dengan saksama. Dengungan itu terus berlanjut, seperti kehadiran yang konstan dan meresahkan. Raka menyingkirkan selimut dan menurunkan kakinya dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai yang dingin dan keras. Ia berdiri, setiap sarafnya siaga. Ada yang tidak beres. Ia bisa merasakannya dalam keheningan udara, dalam bayangan yang tampak berputar dan menggeliat dalam kegelapan. Dengungan itu semakin keras, berubah menjadi bisikan rendah dan parau, yang sepertinya datang dari mana-mana sekaligus tidak dari mana-mana. Seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, Raka bergerak menuju ruang tamu. Televisi menyala ketika ia mendekat. Derau berubah menjadi siaran berita. Tanggal muncul di layar 2015, 10 tahun yang lalu. Ia berhenti melangkah. Reporter berbicara tentang kecelakaan mobil, suaranya terdengar samar. Gambar-gambar bangkai mobil yang hancur memenuhi layar. Napas Raka tercekat di tenggorokannya. Ia mengenali mobil itu. Mobilnya. Reporter melanjutkan, suaranya tanpa emosi saat menyampaikan berita. Pengemudi yang diidentifikasi sebagai Raka Perdana dinyatakan meninggal di tempat. Meninggal. Raka terhuyung mundur, pikirannya berputar-putar. Ini pasti mimpi, mimpi buruk yang mengerikan dan aneh. Ia mengulurkan tangan untuk mematikan TV, tangannya gemetar. Layar menjadi hitam, membuat ruangan kembali sunyi senyap. Ia sendirian dengan gema masa lalu yang tak bisa ia hindari. Keheningan turun, tebal dan berat. Tetapi tepat ketika Raka mulai bernapas lagi, suara lain menembus kesunyian. Suara seretan, seperti kursi diseret di lantai. Ia berbalik, jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu kosong. Ia menajamkan telinganya, mendengarkan tanda-tanda gerakan. Tidak ada. Apakah suara itu nyata? Atau apakah pikirannya mempermainkannya? Ia tidak yakin. Keraguan menggerogoti kewarasannya. Ia mengamati ruangan itu lagi, tatapannya tertuju pada kursi kosong. Rasa takut yang dingin merasuki perutnya. Ia sendirian, benar-benar sendirian, di rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Didorong oleh kebutuhan yang mendesak akan sesuatu yang familiar, Raka pergi ke lorong. Foto-foto keluarga berjajar di dinding, bukti masa-masa bahagia. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dalam setiap foto ada yang salah, atau lebih tepatnya, seseorang hilang. Dirinya. Ia hilang, terhapus dari gambar seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Kepanikan muncul di dalam dirinya, mengancam untuk menelannya. Ia adalah hantu, bayangan dalam hidupnya sendiri. Ia mengusap wajah orang-orang yang dicintainya, senyum mereka membeku dalam waktu. Isak tangis keluar dari bibirnya. Ia tidak mengerti. Apa yang terjadi? Mengapa ia dihukum seperti ini? Putus asa mencari jawaban, Raka berlari ke rumah sebelah. Ia menggedor pintu, teriakannya minta tolong bergema di malam hari. Tolong, apa ada yang bisa mendengarku? Tapi tidak ada jawaban. Ia mengintip melalui jendela, napasnya mengembunkan kaca. Ia bisa melihat tetangganya di dalam. Wajah mereka diterangi oleh cahaya televisi yang berkedip-kedip. Mereka tertawa, tidak menyadari kehadirannya. Ia memukulkan tinjunya ke kaca, meneriakkan nama mereka. Tapi itu tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa melihatnya. Ia tidak bisa menjangkau mereka. Ia tidak terlihat. Seorang tahanan di api penyucian pribadinya. Keputusasaan menimpanya. Ia terjebak, sendirian, terlupakan. Hantu dalam hidupnya sendiri, tidak dapat melarikan diri dari kengerian malam. Kelelahan, Raka kembali ke rumahnya. Saat ia melangkah masuk, sesosok muncul dari bayangan. Sosok cerminan dirinya. Kecuali versi dirinya ini memancarkan cahaya aneh, seperti hantu. Siapa? Siapa kau? Raka tergagap, suaranya serak. Sosok itu tersenyum sedih. Aku adalah kau, Raka. Atau lebih tepatnya, apa yang kau tinggalkan.
Apa yang terjadi? Raka memohon, suaranya pecah karena takut dan bingung. Mengapa aku melihat semua ini? Tatapan hantu itu dipenuhi dengan kesedihan. Bered takes. Hutro. Subvenidos. Spolum Chrimen. Pikiran Raka berputar. Ingatan yang telah lama ditekan kembali membanjiri. Derit ban. Rasa sakit yang menyilaukan. Kegelapan yang menyesakkan. Ia ingat semuanya sekarang. Kematiannya. Urusannya yang belum selesai. Tapi jika aku mati, mengapa aku di sini? Ia melihat sekeliling rumah. Tatapannya jatuh pada penampakan dirinya yang seperti hantu. Kau terjebak. Hantu itu menjelaskan. Suaranya bergema dalam keheningan. Terikat ke tempat ini oleh penyesalanmu. Tidak dapat melanjutkan hidup. Bahu Raka merosot saat beban situasinya menimpanya. Ia adalah tahanan ciptaannya sendiri, dikutuk untuk menghidupkan kembali lingkaran mimpi buruk ini untuk selamanya. Hatinya sakit karena beban kesalahannya, kesempatan yang terlewatkan, kata-kata yang tak terucapkan. Ia terjebak di nerakanya sendiri, api penyucian yang ditenun dari rasa bersalah dan penyesalan. Ia ingat pertengkaran dengan ayahnya, kata-kata kasar yang terucap, rekonsiliasi yang tak pernah terjadi. Panggilan telepon yang tak pernah ia lakukan pada saudara perempuannya, permintaan maaf yang tak pernah ia miliki keberanian untuk sampaikan. Semua penyesalan ini, luka yang tak terobati sekarang membusuk dalam keheningan keberadaannya yang seperti hantu. Apakah tidak ada jalan keluar, bisiknya. Suaranya berat karena putus asa. Hantu itu menggelengkan kepalanya. Ekspresinya dipenuhi dengan empati. Tidak sampai kau menemukan kedamaian, Raka. Sampai kau menghadapi penyesalanmu, dan menemukan cara untuk memaafkan dirimu sendiri. Raka berlutut, kewalahan oleh tugas yang mustahil di hadapannya. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan kedamaian? Bagaimana ia bisa memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang tak pernah bisa ia perbaiki? Tetapi ketika ia melihat bayangan dirinya yang dulu, ia tahu ia harus mencoba. Demi dirinya sendiri, dan jar orang-orang yang ditinggalkan. Cahaya lembut mulai menyaring melalui celah-celah di tirai, menandakan fajar menyingsing. Raka menyaksikan penampakan dirinya yang seperti hantu mulai memudar, larut dalam cahaya yang semakin terang. Ia berdiri, kakinya gemetar di bawahnya. Ia berjalan menuju jendela dan membuka tirai. Sinar matahari keemasan mengalir ke dalam ruangan, mengusir bayangan dan kengerian malam. Ia menutup matanya, merasakan kehangatan matahari di wajahnya. Ini adalah hari yang baru, kesempatan untuk menemukan kedamaian. Ia tidak tahu caranya, tetapi ia bertekad untuk mencoba. Ia harus, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk kehidupan yang telah hilang dan keabadian yang terbentang di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam, beban penyesalannya sedikit terangkat. Ada perjalanan panjang di hadapannya, perjalanan refleksi diri dan pengampunan. Tetapi ketika ia melihat matahari terbit, ia merasakan secercah harapan menyala di dalam dirinya. Sebuah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia dapat menemukan jalan keluar dari kegelapan, dan akhirnya beristirahat dengan tenang.